Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat penting dan berguna di kehidupan kita sehari-hari, yaitu tips agar hidupmu nggak dikendalikan oleh orang lain. Nggak bisa dimungkiri, orang-orang yang nggak enakan dan sulit menolak biasanya rentan untuk dimanfaatkan. Terkadang kebaikan-kebaikannya disalahartikan oleh orang lain. Seharusnya, nggak ada satu orang pun yang bisa memaksa dan mengendalikan hidup orang lain. Namun, seberapa keras usaha kita mengelilingi diri dengan lingkungan positif, kita akan tetap bertemu dengan orang-orang yang manipulatif, memanfaatkan, gemar memaksa, dan berusaha mengendalikan orang lain. Apakah kamu tengah mengalami kondisi ini? Bagaimana cara agar mendapatkan kembali kendali hidup agar nggak selalu dikendalikan oleh orang lain? Simak 12 tips berikut agar hidupmu tidak lagi dikendalikan oleh orang lain. 1. Kenali dan terapkan batasan dirimu. Kamu berhak dihormati. Kamu berhak untuk melindungi dirimu dari tindakan kontrol yang dilakukan orang lain. Menetapkan batasan adalah cara pertama untuk mendapatkan kontrol penuh atas dirimu sendiri. Sebelum menetapkan batasan dengan orang lain, kamu harus memahami batasan dan kebutuhanmu sendiri. Itu artinya, kamu harus mengenali siapa dirimu. Kamu harus jujur pada diri sendiri mengenai harapan dan perasaanmu. Kamu harus menghormati kebutuhan dan batasanmu sendiri sebelum kamu mengharapkan orang lain menghormatinya. Ini memungkinkan kamu untuk mengendalikan hidupmu sepenuhnya. 2. Tentukan konsekuensi dan bersikap tegas. Tentukan konsekuensi yang sesuai saat batasanmu dilanggar. Jika perlu, jelaskan konsekuensi tersebut di awal saat mengkomunikasikan batasanmu kepada orang lain. Akan jauh lebih mudah untuk mencegah perilaku menyinggung tersebut di awal daripada menunggu hingga hal itu benar-benar terjadi. Selanjutnya adalah benar-benar menjalankan konsekuensi tersebut bila orang lain melanggar batasanmu. Orang lain gak akan menghormati batasanmu jika kamu sendiri gak menegakkannya. Selain itu, kamu juga harus ingat bahwa penguatan positif lebih kuat daripada konsekuensi negatif. Ketika orang lain mengubah cara mereka memperlakukanmu menjadi lebih baik, ekspresikan bahwa kamu memperhatikan dan menghargai tindakannya. 3. Komunikasikan batasanmu dengan jelas. Berani tegas adalah kunci utama agar hidup gak dikendalikan oleh orang lain. Beritahu mereka apa yang kamu suka dan gak suka secara jelas dan langsung. Penting untuk memiliki pola komunikasi yang jelas jika kamu ingin orang lain menghormati batasanmu. Banyak orang memang gak menyadari bahwa tindakannya mengganggu. Jelaskan dengan jujur dan tetap hormat apa yang menurutmu gak dapat kamu terima. 4. Komunikasi secara spesifik dan jangan menyalahkan orang lain. Mengkomunikasikan batasan diri tanpa menyalahkan sangat penting agar mereka menghormati batasanmu dan keinginanmu untuk mengendalikan hidupmu sendiri. Ya, kamu nggak perlu banyak membela diri karena batasan hidupmu bukan sesuatu untuk dikompromikan. Sikap menyalahkan akan menempatkan orang lain pada posisi defensif. Orang lain nggak akan mendengarkanmu ketika mereka merasa diserang. 5. Bicara pada dirimu sendiri. Seseorang yang kamu lihat di cermin adalah kamu yang sebenarnya. Jika kamu melihat seseorang yang percaya diri, kuat dan tenang, maka itulah yang terjadi pada dirimu. Begitu pula bila kamu melihat sosok yang lemah dan gak berdaya ada di cermin. Berbicaralah pada orang yang kamu lihat di cermin. Kamu sebaiknya mulai belajar untuk memberi semangat pada diri sendiri. Pembicaraan diri yang positif meyakinkan dirimu tentang potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Kamu akan mengambil kembali kendali atas hidupmu saat kamu belajar membangun citra positif bagi sosok yang kamu lihat di cermin itu. 6. Renungkan sikap dan tindakanmu. Terkadang, penyebab seseorang kehilangan kendali bisa berasal dari dalam dirinya sendiri. Beberapa sikap dan tindakannya disalahartikan oleh orang lain yang akhirnya memanfaatkannya. Tinjau kembali apa yang selama ini terjadi dan periksa apakah ada salah satu sikapmu yang menjadi pemicunya. Misalnya, kamu adalah orang yang sungkan untuk menolak permintaan orang lain. Setelah kamu mengetahui apa pemicu orang lain dapat mengendalikan hidupmu, susun langkah untuk mengubahnya. 7.
mengambil alih kontrol diri di lingkungan kerja. Semua orang tentunya ingin menyeimbangkan kehidupan mereka antara area profesional dan pribadi. Namun, nggak semua orang berhasil melakukannya. Gagal naik jabatan, nggak naik gaji, hingga kehilangan pekerjaan adalah sebuah ketakutan yang dapat menyebabkan banyak hal negatif. Ini seharusnya ditangani dengan tekad dan usaha yang besar. Namun, bukan berarti kamu menjadi kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Alih-alih merelakan batasan dilanggar demi mengesankan atasan, lebih baik untuk mencapai keunggulan dengan meningkatkan kualitas diri. Untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional, kamu perlu memperhatikan kedua sisinya. 8. Akhiri toxic relationship dengan tipe pasangan pengendali. Beberapa orang bertahan dalam hubungan asmara yang memberikannya lebih banyak kesedihan daripada kebaikan, salah satunya adalah yang dikendalikan oleh pasangan. Kondisi ini sebenarnya adalah salah satu ciri toxic relationship. Pola hubungan semacam ini dapat mengakibatkan peristiwa yang akan memutar kehidupan di luar kendalimu. Jika kamu berada di dalamnya, sebaiknya segera akhiri karena nggak ada gunanya bertahan dengan toxic people. Jangan biarkan kamu dikendalikan dengan dalih rasa cinta. Orang yang mencintaimu seharusnya nggak menumbuhkan racun dalam dirimu. Kamu memang nggak bisa mengontrol perilaku orang lain. Tetapi, kamu memiliki kendali atas caramu mengizinkan orang lain memperlakukanmu. 9. Nggak perlu menuruti mereka, hidupmu adalah milikmu. Kalau nggak mau hidupmu dikendalikan orang lain, maka kamu pun harus memahami bahwa hidupmu adalah milikmu, jadi nggak perlu menuruti mereka. Dengan menanamkan pemahaman itu di dalam dirimu, maka dengan sendirinya kamu jadi bisa tegas dan memiliki kepribadian yang kuat. Nggak gampang dikendalikan, karena kamu tahu bahwa orang lain tidak berhak mengatur hidupmu. 10. Jangan terjebak dalam ekspektasi orang lain. Caranya yang ke-10 agar hidupmu nggak dikendalikan orang lain, yaitu jangan sampai terjebak dalam ekspektasi orang lain. Meskipun harapan dan ekspektasi mereka berkesan baik, namun kalau terus memenuhi ekspektasi orang maka, sampai kapanpun hidupmu pun nggak bakal bebas dan sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. 11. Tolak hal-hal yang tidak masuk akal dan melewati batas. Kemudian, cara yang ke-11 agar hidupmu nggak dikendalikan orang adalah dengan berani menolak hal-hal yang rasanya sudah melewati batas dan keterlaluan. Bersikap baik dan mengalah memang perlu dalam hidup bersosial, akan tetapi kalau sudah melewati batas, maka kamu harus tegas menolaknya. Biar mereka tahu batasan dan tidak berusaha mengendalikanmu. Menjadi pribadi yang tegas itu penting agar kamu nggak dikendalikan orang lain, jadi hiduplah dengan bebas dan terapkan hal-hal sebelumnya tadi. Biar orang lain tahu batasan dan tidak mengendalikan hidupmu. 12. Mengendalikan keuangan. Hampir semua orang hidup di bawah tekanan finansial. Manusia bisa dengan mudahnya kehilangan kendali jika keuangannya nggak teratur. Uang memang bukan segalanya. Namun, kekuatan finansial memberi perasaan aman dan nyaman. Alih-alih terjebak dalam lingkaran setan hutang, renungkan dan temukan apa yang salah dalam pengaturan finansialmu. Jika kamu menghabiskan terlalu banyak uang untuk gaya hidup mewah, maka kamu sebaiknya mencoba beralih ke opsi yang terjangkau. Jika pekerjaanmu saat ini nggak cukup untuk memenuhi kebutuhanmu, pertimbangkan untuk mencari pekerjaan tambahan atau mencari pekerjaan baru. Oke, mungkin cukup itu untuk video kali ini. Semoga dengan ini kita bisa memegang kendali hidup kita sendiri dan hidup lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.